Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Ada banyak sekali kasus mengerikan di dunia ini yang bahkan bikin kalian semua nih gue jamin gak siap deh buat ngedengernya. Soalnya ada yang sampai brutal banget caranya tuh untuk meninggal. Polisi yang sering berurusan sama penjahat setiap harinya aja juga bakal merinding deh gue jamin kalau disuruh nyeritain kisah kali ini. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Nomor 5. Robbie Middleton. Baru aja dapat hadiah tenda di ulang tahun ke-8, tapi sayangnya apa yang dialami Robbie Middleton kali ini benar-benar mengerikan banget. Jadi waktu hari ulang tahunnya dia excited banget ya mau tidur di luar untuk pertama kalinya, tapi malam yang harusnya berujung bahagia itu justru berubah jadi mimpi buruk. Waktu itu di tanggal 28 Juni 1998, dia tinggal di daerah pedesaan Texas, Amerika. Lingkungannya tenang sih sebenarnya, di mana anak-anak di sana tuh bisa bebas main ke hutan tanpa perlu takut sama sekali. Nah makanya kebetulan karena baru dapat hadiah tenda tadi, dia mau ngajak temen-temennya untuk camping di halaman rumah. Jarak rumahnya temennya pun gak jauh ya. Namun sekitar 30 menit kemudian, orang-orang di sekitar sana tuh mulai dengar teriakan orang. Dan teriakan ini bikin bulu kuduk merinding. Soalnya kalian tahu nggak apa yang terjadi? Robbie keluar dari hutan dengan tubuh yang terbakar. Kulitnya meleleh, rambutnya habis, bahkan organ sensitifnya ikut hangus ya. Nah ternyata pelakunya adalah anak 13 tahun bernama Don Collins, bocah yang sudah dikenal di lingkungan itu sebagai pembuat onar. Tanpa ampun, Collins menyiram Robbie dengan bensin, mengikatnya ke pohon, lalu membakarnya hidup-hidup. Ajaibnya Robbie ini berhasil selamat. Dia merangkak keluar dari hutan dengan kondisi 99% tubuhnya mengalami luka bakar tingkat 3. Dokter bilang dia tuh nggak akan bisa bertahan hidup. Tapi Robbie adalah seorang pejuang ya teman-teman. Dia bertahan hidup selama 13 tahun berikutnya dengan melewati lebih dari 200 kali operasi. Nah ternyata baru diketahui setelahnya 2 minggu sebelum kasus pembakaran ini, Robbie tuh sempat diperkosa oleh Don Collins. Sekarang mulai kebaca kan kenapa dia tega untuk membakar. Serangan pembakaran ini jelas adalah cara brutal untuk membungkam Robbie selama-lamanya. Aku nggak habis pikir sih ya, ada anak 13 tahun yang bisa bikin rencana semengerikan ini. Selama bertahun-tahun keadilan seolah mustahil didapat, sampai akhirnya takdir berkata lain. Luka bakar Robbie yang parah akhirnya memicu kanker kulit. Di tahun 2011 Robbie jelas tahu ya hidupnya nggak akan lama lagi, dan inilah bagian paling luar biasa dari ceritanya ya teman-teman. 17 hari sebelum dia meninggal, Robbie dengan sisa-sisa kekuatannya merekam sebuah video berdurasi 27 menit dari ranjang kematiannya. Di video itu dengan nafas yang berat dia menceritakan semua detail kejadian mengerikan itu dan dengan jelas menyebut nama pelakunya yaitu Don Collins. Dan berkat kesaksian itulah kasus ini dibuka kembali setelah 17 tahun berlalu. Don Collins kemudian dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan juga dia dijatuhin hukuman maksimal 40 tahun penjara. Gila ya, butuh 17 tahun loh untuk kasusnya dibuka lagi. Kebayang nggak kalau Robbie nggak selamat hari itu? Bisa-bisa Don Collins masih berkeliaran bebas dan juga bikin masalah lainnya kali ya. Nomor 4. Cassidy Rainwater. Pada tahun 2007, ibu dari Cassidy Rainwater ini ceritanya pernah menghilang secara misterius. Nah, setahun kemudian jasad ini ditemukan tinggal kerangka di hutan. Kasusnya nggak pernah terpecahkan. Belasan tahun kemudian, anehnya nih, takdir mengerikan yang sama seolah-olah kembali menghantui putrinya kali ini. Makanya kalau bisa gue bilang, nasib orang kali ini tuh jauh lebih serem teman-teman dari yang bisa dibayangkan siapapun deh. Ya bayangin aja, dari kecil udah dihadapkan dengan ibu yang meninggal dengan cara misterius begitu. Jelas sedikit banyak mah bakal ngefek ke tumbuh besarnya dengan rasa trauma kan? Makanya, Cassidy Rainwater yang berusia 33 tahun kali ini, ceritanya pun sedang menjalani masa-masa sulit dalam hidupnya teman-teman. Dia nggak punya pekerjaan tetap dan nggak punya tempat tinggal juga tuh. Nah, makanya pada Juli tahun 2021 dia tinggal di rumah seorang kenalan bernama James Phelps yang berjanji mau bantuin Cassidy buat bangkit dari keterpurukan. Tapi sayangnya, bukannya bangkit nih, disitulah semua mimpi buruknya justru dimulai. Iya, nggak lama kemudian Cassidy dinyatakan menghilang teman-teman. Nah, waktu itu saat ditanya polisi, James Phelps ini dengan santainya bilang kalau Cassidy itu sudah pergi ke Colorado di tengah malam. Ya karena nggak ada bukti, kasus ini pun juga mulai buntu lah. Namun beberapa minggu setelahnya FBI dikirimin foto-foto mengerikan gitu yang asalnya dari dark web. Iya seriusan, di dalamnya terlihat seorang wanita setengah telanjang dikurung dalam kandang anjing gitu yang ternyata setelah diselidiki nih, wanita itu adalah Cassidy Rainwater. Polisi langsung bergeraklah ke rumahnya James Phelps ya. Dan yang mereka temukan benar-benar bikin merinding teman-teman. Ada kandang
logam, ada alat gantung seperti untuk daging hewan, noda darah juga banyak, dan beberapa potongan daging manusia pun disimpan di dalam freezer yang lengkap dengan label tanggal 24 Juli. Iya, itu adalah tanggal yang sama saat Cassidy menghilang. Setelah semua temuan ini, Phelps tuh langsung ditangkap lah teman-teman. Penyelidikan juga mengungkapkan tuh bahwa Phelps ini punya teman serumah yaitu Timothy Norton. Awalnya Norton tuh mengelak, tapi akhirnya setelah diancam, dia akhirnya ngaku juga. Nah, di situ teman-teman dia bercerita lah kalau dirinya megangin kakinya Cassidy, sementara Phelps ini membekapnya dengan kantong plastik sampai tewas. Setelah itu mereka memutilasi setiap tubuhnya. Tapi yang bikin makin aneh, gak lama setelah keduanya ditangkap tuh teman-teman, rumah tempat kejadiannya terbakar habis secara misterius. Jelas, semua barang bukti hancur gak tersisa dan sampai sekarang nih, polisi gak berhasil menemukan siapakah pelakunya. Setelah penyelidikan panjang pun, baik James Phelps maupun Timothy Norton akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Masalahnya, motif pasti mereka pun gak pernah terungkap sepenuhnya. Dan yang bikin gue cukup curiga ya, kayaknya mereka tuh gak cuma pembunuh doang sih. Kalian ingat kan foto-foto Cassidy yang sempat ditemukan di dark web tadi? Menurut gue, bisa jadi mereka tuh adalah bagian dari jaringan kanibal atau penjual konten kejahatan di deep web gitu ya. Miris ya teman-teman. Cassidy padahal cuma pengen hidup lebih baik dan juga belajar percaya sama seseorang yang dia pikir tuh bisa ngebantu. Tapi malah berakhir dikurung, disiksa, dan juga dibunuh dengan cara yang paling tidak manusiawi. Nomor 3. Sanda Dia. Di banyak kampus luar negeri itu masuk ke dalam komunitas yang bergengsi itu jelas impian banyak mahasiswa kan? Nah, tapi seringkali tiket masuknya adalah ritual ospek yang begitu brutal dan juga merendahkan. Dan gak jarang juga ya ritual ini berakhir fatal. Inilah kisah tragis Sanda Dia, seorang mahasiswa ambisius yang baru berusia 20 tahun. Sanda adalah anak seorang pekerja imigran yang berhasil masuk ke salah satu universitas paling top lah ya di Belgia sana ceritanya. Di sana ada sebuah kelompok super elit gitu yang namanya adalah Riuscom, di mana isinya itu cuma mahasiswa kulit putih yang tajir parah. Nah, Sanda yang berkulit hitam melihat ini tuh jelas sebagai kesempatan untuk masuk ke dunia eksklusif dan menjamin masa depannya ya. Makanya dia rela lah tuh untuk ikut ritual ospek mereka yang terkenal sangat kejam. Dan ritual itu dimulai pada 4 Desember 2018. Jadi di hari pertama, Sanda dan 2 calon anggota lainnya nih disuruh jualan bunga di jalanan sambil pakai kostum yang aneh. Ya masih tergolong biasa aja lah ya, meskipun malu-maluin juga kan. Namun di hari kedua, di sanalah semuanya semakin kacau. Di hari kedua, mereka dipaksa minum alkohol dalam jumlah yang banyak banget sampai berujung pingsan. Bahkan ada video yang menunjukkan mereka dikencingi oleh seniornya saat tergeletak di tanah coba. Keran air di kamar mereka pun juga dilakban biar mereka nggak bisa minum ya besok paginya. Udah kacau kan di sini? Tapi nerakanya akan dimulai pada hari yang ketiga teman-teman. Sanda dan temannya ini dibawa ke sebuah cabin di tengah hutan. Nah di sana mereka disuruh melakukan hal-hal yang gila deh, seperti menggali lubang lalu disuruh berendam di dalam lubang yang diisi oleh air es. Terus dipaksa minum campuran menjijikan dari saus pedas, minyak ikan, dan blenderan tikus hidup, kecoa, serta cacing. Belum cukup ya sampai di situ, dirinya juga dipaksa nelan ikan mas hidup, lalu disuruh memuntahkannya lagi dengan minum banyak minyak ikan dengan jumlah yang begitu besar. Nah setelah ritualnya tuh selesai, 2 temannya diizinkan untuk pergi. Tapi Sanda di lain sisi, entah kenapa nih ya, dirinya tuh disiksa lebih lama lagi. Ya singkat cerita, saat akhirnya diizinkan keluar dari lubang, dia sudah nggak bisa bergerak lagi. Dia jatuh ke tanah sembari menggigil luar biasa dalam posisi janin gitu ya. Para seniornya sih sebenarnya sadar kalau Sanda ini dalam kondisi yang parah. Tapi bukannya langsung nelpon ambulans, mereka tuh malah sibuk menghapus semua jejak selama 2 jam, mulai dari nutup lubang, ngebersihin kabin, serta menghapus semua foto dan juga video. Psikopat semua kan? Dan setelah semuanya bisa dibilang aman, barulah mereka membawa Sanda ke rumah sakit. Namun jelas semua sudah terlambat. Suhu tubuh Sanda anjlok drastis dan dia mengalami gagal organ yang begitu banyak. 3 hari kemudian atau pada tanggal 7 Desember 2018, Sanda dinyatakan meninggal dunia. Penyebabnya adalah keracunan garam akibat terlalu banyak minum minyak ikan yang menyebabkan otaknya tuh menjadi bengkak. Nah di sini kalian pasti ngiranya para pelakunya tadi bakal dihukum berat kan? Salah. Para pelakunya sebagian besar tuh anak pejabat, hakim, dan pengusaha ini cuma dijatuhi denda 400 euro dan 300 jam kerja sosial. Gak ada satupun ya dari mereka yang masuk
penjara, itulah yang bikin rakyat pada turun ke jalan dan menuntut #Justice for Sanda. Bagi mereka ini bukan cuma soal Sanda doang, tapi bagaimana sistem hukum yang harusnya adil malah seakan-akan menutup matanya ketika pelaku berasal dari kalangan berkuasa kan? Dan sayangnya sampai hari ini kisah Sanda dia jadi bukti kelam bahwa kadang keadilan itu tumpul ke atas dan juga tajam ke bawah. Nomor 2. Lacey Ellen Fletcher. Kisah tragis berikutnya datang dari kota kecil di Louisiana, Amerika Serikat ya. Sekarang kalian coba bayangin deh, masuk ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota nih, yang dari luar kelihatan rapi dan juga bersih, tapi begitu masuk dalam ruang tamunya, tiba-tiba aja kecium bau busuk yang menusuk sampai bikin mau muntah. Dan di sanalah kalian tuh melihat di atas sebuah sofa kulit coklatnya terbaring tubuh seorang wanita muda. Bahkan saking menyatunya dengan sofa nih teman-teman, kulitnya udah nempel coba ke permukaannya. Dan wanita itu bernama Lacey Ellen Fletcher. Lacey ini dulunya adalah seorang gadis yang ceria, cerdas, dan juga sangat ramah. Tapi setelah didiagnosa autisme dan juga mengalami penurunan fungsi kognitif, dia mulai jarang keluar rumah. Orang terakhir yang melihatnya di luar rumah itu adalah pada tahun 2006 atau saat usianya 21 tahun. Setelah itu Lacey seolah-olah lenyap ditelan oleh bumi. Pokoknya setiap kali ada tetangga yang bertanya nih, ayahnya selalu menjawab kayak begini nih, dia baik-baik aja kok. Terus langsung cepet-cepet ganti topik. Nah masalahnya selama belasan tahun menghilang, Lacey ini ternyata gak kemana-mana teman-teman. Dia itu berada di dalam rumahnya sendiri, atau lebih tepatnya di ruang tamu, sembari duduk di atas sofa yang sama juga. Waktu kondisinya semakin parah, orang tuanya tuh gak pernah bawa dia ke rumah sakit. Dia malah dibiarkan tergeletak begitu saja di sofanya itu. Siang malam berlalu, dia selalu duduk aja di sofa selama lebih dari 10 tahun ya. Tubuhnya dibiarkan tanpa perawatan, tanpa makanan yang cukup, dan tanpa kebersihan yang layak juga. Lama-kelamaan otot-ototnya membusuk lah. Terus kulitnya juga menempel di permukaan sofa dan tubuhnya dipenuhi luka, ulat, serta serangga yang memakan daging yang hidup-hidup. Sampai akhirnya sang ibu menelpon 911 pada tanggal 3 Januari 2022 dan bilang kalau putrinya sudah berhenti bernafas. Waktu tim medis datang nih, mereka langsung mencium bau busuk yang luar biasa. Dan kalau bisa dibilang, pemandangan yang mereka temukan di ruang tamu tuh mungkin jauh lebih horor daripada film horor sekalipun. Ya bayangin aja, beratnya Lacey cuma 44 kg dan tubuhnya penuh dengan luka infeksi dan juga kotoran. Udah gitu, dia ini telanjang teman-teman. Lalu tubuhnya dipenuhi dengan kotoran, urin, bisul, dan belatung yang memakan dagingnya yang sudah membusuk. Yang lebih bikin merinding tahu nggak apa? Ibunya nggak bohong waktu bilang Lacey itu baru aja berhenti bernafas. Itu artinya selama ini Lacey itu membusuk dalam keadaan hidup. Kacau kan? Orang tuanya tuh ngeles dengan bilang kalau Lacey ini menderita lock-in syndrome, sebuah kondisi di mana tubuhnya tuh lumpuh total tapi otaknya tetap sadar sepenuhnya. Nah, tapi alih-alih merawatnya, mereka justru menelantarkannya di sofa itu selama 12 tahun. Berarti bayangin deh, selama 12 tahun terakhir hidupnya tuh, Lacey ini bisa merasakan tubuhnya membusuk, dimakan serangga, tapi nggak bisa bergerak atau minta tolong. Sementara orang tuanya hidup normal-normal aja di sekitarnya coba. Miris banget kan? Kasus ini jelas membuat dunia terdiam. Bukan hanya karena kekejaman orang tuanya ya, tapi juga ada ternyata sisi gelap manusia seperti ini yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya kan? Akhirnya orang tuanya berakhir di penjara selama 20 tahun tuh atas tuduhan pembunuhan karena kelalaian. Namun bagaimana menurut kalian? Hukumannya sudah tepatkah? Atau masih kurang tuh? Mengingat 12 tahun loh penyiksaan yang dialami sama Lacey ini. Komen di bawah ya teman-teman. Nomor 1. Shannon Christian and Christopher Newsom. Pada 6 Januari 2007, ada pasangan muda bernama Shannon Christian dan juga Christopher Newsom yang rencananya mau makan bareng di sebuah restoran sebelum akhirnya pergi ke pesta teman mereka. Mereka ini masih muda ya teman-teman. Bahkan Shannon itu adalah mahasiswi sosiologi di Universitas Tennessee, sementara Chris adalah tukang kayu sekaligus pemain baseball berbakat. Tapi sayangnya, malam yang harusnya penuh tawa justru berubah jadi tragedi yang sangat mengerikan. Mereka berdua nyatanya gak pernah sampai ke pesta. Bahkan pas besokannya ditelepon, teman-temannya mulai pada panik karena nggak ada yang bisa dihubungi. Akhirnya dilakukanlah tuh pencarian. Di sini mereka menemukan mobil SUV milik Shannon dalam kondisi aneh, yaitu penuh lumpur, kursi pengemudinya disetel mundur, dan ada sebungkus rokok juga di dalam sana. Padahal jelas-jelas mereka berdua tuh bukan perokok. Sampai akhirnya bukti-bukti ini mengarah ke seorang pria bernama Lemarcus Davidson. Iya, gak lama setelah penemuan mobil ini pun, tubuh Chris ditemukan di dekat rel kereta api. Tubuhnya pun penuh tanda-tanda ya kalau dia ini disiksa secara brutal, dirinya tuh diikat, disumpal,
ditembak dan dibakar hidup-hidup juga. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa pasangan ini diculik oleh 5 orang. Mereka awalnya sih mengaku berniat untuk mencuri mobilnya aja, tapi yang terjadi malah berubah jadi tindakan keji yang penuh kekerasan. Chris disiksa dan dibunuh di depan mata Shannon yang dipaksa menonton tanpa bisa ngapa-ngapain. Terus setelah membunuh Chris, para pelaku kembali ke rumah dan juga menyiksa Shannon dengan cara yang lebih mengerikan. Selama 24 jam, Shannon diperkosa secara bergantian, dipukulin dan disiksa dengan begitu kejam. Bahkan tubuhnya pun juga disiram pakai cairan pemutih demi bisa menghapus semua buktinya. Gak berhenti di situ tapi ya, para pelaku ini juga bahkan menuangkan cairan pemutih itu ke tenggorokannya. Padahal awalnya setelah semua siksaan itu, para pelaku sempat bilang kalau dia tuh bakal lepasin Shannon, cuma sayang, semua omongan itu hanyalah janji palsu. Shannon akhirnya diikat, dibungkus pakai 5 kantong plastik dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Menurut keterangan dokter, dia meninggal karena kehabisan nafas karena mayatnya ditemukan dengan keadaan mata terbuka. Sadis banget kan? Kelima pelaku akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman yang berbeda. Nah, karena saking sadisnya tragedi ini, rumah tempat tragedi itu terjadi berujung dihancurkan dan diubah menjadi sebuah taman memorial untuk mengenang mereka berdua. Jahat banget ya orang-orang tuh. Jangan pernah dicontoh ya teman-teman. Dosanya nggak kebayang sih seberapa gedenya itu. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.